Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmatnya di hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ini untuk belajar kitab Bulughul Maram, masih membahas tentang masalah berjamaah. Beliau mengatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW salat. Faqumtu ana wa yatimun khalfahu. Maka aku berdiri dan seorang anak yatim di belakangnya. Jadi kalau posisi imam itu ya mengimami dua orang, maka imam di depan, kemudian dua makmum ini di belakangnya. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim seorang wanita yang sangat sabar ini, Ummu Sulaim berada di belakang kami. Ya, jadi kalau tiga orang, ada dua laki-laki, satu perempuan. Jadi posisi imam di sini, makmum dua di sini, di belakangnya ketiga adalah perempuan. Tapi kalau hanya seorang perempuan bagaimana? Ini imam, di belakangnya makmum, tidak di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jika imamnya ini adalah seorang laki-laki, kemudian makmumnya seorang laki-laki, maka dia berada di sebelah kanannya. Ya. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Imam Bukhari. Ya, bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau sama, istri kan perempuan juga kan. Ya, suaminya di depan, istrinya di belakang. Enggak sejajar. Karena pada asalnya memang salat berjamaah perempuan berada di belakang laki-laki. Ya. Kalau sejajar begini laki-laki sama laki-laki. Dicontohkan Nabi dengan Ibnu Abbas, ya, dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Berikutnya an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah. Annahu intaha ila Nabi, bahwasanya ia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa raqiun, dan Nabi dalam keadaan rukuk. Faraqa'a qabla ayyasila ila shaf, maka beliau rukuk sebelum sampai di shaf. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Bakrah ini salat berjamaah bersama Nabi. Waktu sampai di masjid, Nabi sudah rukuk. Nah, kemudian dia langsung rukuk, ya. Faraqa'a rukuk qabla ayyasila ila shaf, sebelum sampai ke shaf. Jadi misalkan shafnya di sini atau di situ, dia di situ sudah rukuk. Atau lewat sana dia sudah rukuk. Sambil rukuk itu dia berjalan menuju shaf. Khawatir apa? Khawatir tertinggal. Lalu Nabi bersabda kepadanya, Zadakallahu khirsan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepadamu kemauan. Wala ta'ud, dan jangan engkau ulangi yang demikian itu. Rawahul Bukhari. Zada Abu Dawuda fihi faraqa'a, maka dia rukuk tunas shaf, sebelum sampai ke shaf. Tsumma masa ila shaf, kemudian ia berjalan menuju shaf, ya. Jadi hadis ini menceritakan
kondisi Abu Bakrah ya yang belum tahu. Jadi beliau itu sholat sebelum sampai shaf, kata karena Nabi rukuk dia langsung rukuk. Jadi takbiratul ihram, rukuk, jalan. Dengan rukuk jalan menuju shaf. Iya. Diterangkan Abu Dawud begitu. Faroka'atuna shaf, dia rukuk sebelum mencapai shaf. Summa masa ila shaf, lalu berjalan ke shaf. Jadi dia rukuk sambil berjalan. Ya. Maka ketika tahu begitu Nabi mengatakan, berdoakan beliau, zadakallahu khirsan, mudah-mudahan Allah menambah kamu untuk bersemangat ya, untuk mencapai kebaikan. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Tapi tidak ada penjelasan dalam hadis ini Nabi menyuruh dia mengulang sholatnya, berarti tidak batal. Tidak boleh, jangan kerjakan sekarang nggak boleh. Kalau dulu masih boleh. Kenapa? Karena dia belum tahu. Kemudian menurut hadis 445 dilarang seorang terburu-buru kepada shaf salat. Hendaknya seorang pergi kepada salat atau kepada jamaah dengan tenang. Ya. Kemudian ada keterangan di sini Rasulullah SAW melarang seseorang turut imam sebelum ia sampai ke shaf. Jadi kalau jenengan mau mengikuti imam, masuk dulu ke shaf, takbir, kalau imam rukuk. Kalau imam sujud, takbir, sujud. Jangan menunggu dulu, menunggu sendakem, kan banyak itu ya, menunggu. Lalu kalau imamnya sudah berdiri, baru dia takbir. Karena pikirannya prinsip ekonomi, percuma, aku melok ya gak dihitung, gitu ya. Tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Cuma secara secara fikihnya dia tidak mendapatkan rakaat. Oleh karena itu hadis ini dijadikan para ulama sebagai batas orang masbuk. Sebagian ulama begitu. Jadi kalau menangi rukuk dengan sempurna, ya sudah menangi. Man wajada rok'ah faqad wajada shalah. Siapa yang menjumpai rukuk, maka dia menjumpai salat. Ya. Makanya jenengan tidak perlu lari-lari ya kalau terlambat. Ya, yang penting meneh gak usah dibaleni telat maneh, ngoten lho. Ya, bendino melayu-melayu nggih. Ya. Hendaknya ia sampai dahulu kepada shaf, tetapi Rasulullah tidak menyuruh mengulangi sholatnya. Berarti sholat dia nggak batal. Nggak batal. Jadi melangkah itu dalam sholat tidak membatalkan sholat. Misalkan ada orang shaf pertama ini batal lagi, ngentut, dia kan keluar. Yang depan bisa, yang belakang bisa maju mengisi. Seperti itu. Lalu yang gonggang itu merapatkan. Seperti itu. Ya, karena ada perintah untuk merapatkan shaf. Saya dipahami ya? Ya, jadi kalau kita itu mau belajar insya Allah berubah. Orang itu bisa berubah karena ilmu, bukan karena apa-apa. Ya, orang itu mengerti baik dan benar ya karena ilmu. Ya. Kalau tidak punya ilmu ya terjadilah apa yang terjadi seperti di Indonesia. Doktrin-doktrin yang ngawur dilaksanakan. Saya lihat di YouTube itu sampai ada seorang muridnya Habib Fulan itu menciumi kursinya Habib diciumi. Saking pinternya oleh doktrin dan saking bodohnya yang didoktrin, kan gitu ya. Ya, itu ada. Bukan kalau cium tangan biasa kita sudah ketemu. Yang diciumi apa? Kursinya. Ada yang kakinya dicium. Ada yang mengatakan kaki Habib yang kotor itu lebih baik daripada sorbannya kiai yang bersih. Sampai ngoten ya. Makanya kemudian beberapa kiai marah ya dan meneliti nasabnya Pak Alawi. Saya juga bertanya-tanya waktu dulu sebelum ada rame-rame nasab ini. Saya hanya heran, kenapa
Habib di Indonesia kok jauh lebih banyak daripada di Arab. Padahal yang Arab itu nggone Rasulullah lahir ya. Tapi orang yang punya gelar sayyid atau syarif tidak banyak. Tapi di sini wakeh ribuan. Ya. Bahkan ada yang mengaku kami telah meminum darah Nabi. Ya apa? Meminum darah Nabi, tapi dicek DNA orang wani. Ya, repot ya. Nah, ini kebohongan-kebohongan yang sekarang Allah bongkar. Ya, berikutnya. Mungkin pakai dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu sholat yang bagaimana pertanyaan? Ijenan apa jamaah yang dibaca keras atau sirri? Karena sih umum itu. Karena ada hadis yang menyatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Kalau misalkan kita berpegang pada itu, oke, nggak apa-apalah pendapatnya. Kalau jenengan misalkan sholat zuhur diimami orang yang cepat, yo gak sah terus. Zaman kait, iya kana abudu wa iya kana stain, Allahu Akbar. Kan belum Fatihah sampean, wong turun tutup. Pertanyaannya kan begitu nanti. Sedangkan hadis ini nyata-nyata orang itu terlambat dan rukuk gitu loh. Nah, artinya salat itu harus memang baca Fatihah. Kapan itu? Ada hadis ketika jenengan itu diimami oleh imam yang membaca keras, disuruh mendengarkan. Gitu. Wa idza qara'a fa'ansitu. Dalam Al-Qur'an juga begitu, surat Al-Ankabut itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran padamu, maka diamlah dan dengarkan dan diamlah supaya kamu mendapat rahmat. Keterangan Aisyah radhiyallahu anha fis shalah, itu waktu sholat. Kalau tidak ada keterangan Aisyah, sampai nono wong khataman gak iso apa sampean. Wong wajib ya. Akhirnya waduh ya apa ini? Nah, itu mendengarkan itu ketika sholat atau bisa ketika jenengan mendengarkan Al-Quran, angkat alangkah baiknya untuk didengarkan. Misalkan dalam acara tertentu ada bacaan diam, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau di dalam sholat seperti itu keterangan Aisyah. Ngoten nggih Pak. Jadi kalau jenengan misalkan berpendapat kudu menangi Fatihah, ya kudu menangi takbir awal. Kalau tengah-tengah ya guys, ada hadis orang baca Al-Fatihah di belakang imam. Ada memang. Nabi mengatakan siapa yang membaca Fatihah di belakang, siapa yang membaca Al-Quran di belakangku? Saya. La taqra' ilal Fatihah. Kamu jangan baca kecuali Fatihah. Ini yang dijadikan dalil Syafi'iyah membaca Fatihah ketika imam membaca surat. Alasannya membaca Fatihah itu rukun, mendengar itu sunnah. Alasan fikihnya begitu. Tapi menurut penjelasan guru saya itu kehilangan sunnah. Orangnya kehilangan sunnah mendengarkan karena dia membaca Al-Fatihah. Kalau kita mau mendengarkan Al-Fatihah, terhitung membaca. Ketika imam membaca surat kita mendengarkan, terhitung mendapatkan sunnah. Dua pendapat ini jenengan lihat mana yang lebih bagus mendapatkannya. Kan gitu aja kan. Tapi enten sing gak gelem ya. Aku gak mantep ya, terserah sampean gak mantep sampean maca lah. Ya ada jamaah di rumah saya itu ya tetap maca Fatihah ketika imam baca surat, karena sejak dulu kiainya begitu ngajari. Pun kalau terang aku gak mantep. Gitu terserah jenengan gak mantep sampean maca aja. Jadi ketika waladhdallin amin mesti dia baca Fatihah. Adik Fatihah ya banter bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kadang-kadang saya tegur, pun banter-banter. Cukup didengarkan sendiri. Kan ganggu orang lain itu. Ya.
Ya, membaca Al-Qur'an aja didulirihkan, apalagi pujian ana wong salat. Ngoten sih. Kita itu ngeluh rasanya Pak, ndelok fikih teng Indonesia itu. Ada orang itu mengatakan suara wanita aurat tidak. Ada yang bilang aurat suara wanita, berarti wanita nggak boleh ngomong, nggak boleh ngajar. Lah ngoten sih implikasinya. Tetapi nek maca dibak dilebokno speaker. Lah ngeluh kula ndelok ngoten niku. Qasidahan buanter. Kan begitu. Ini kan pendapat yang membingungkan. Di salah satu sisi dikatakan aurat, di sisi yang lain buanter. Perempuan lagi, kan begitu ya? Dilagu-lagukan lagi. Betul? Lupa. Iya, makanya di situ salah satu kelemahan pendapat itu. Maka pendapat itu bisa dikaji. Mana yang bisa digunakan semuanya, mana yang harus ditarjih. Ya, karena ada yang harus bisa digunakan semuanya. Seperti misalkan bacaan doa iftitah bisa dipakai semuanya. Allahu Akbar kabiro silahkan. Wajah tu wajah silahkan. Allahumma ba'id baini silahkan. Silahkan. Memang itu digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti bacaan i'tidal. I'tidal itu kan ada yang pendek. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati sampai akhirnya ya. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada yang ditambah kama yadharabuna kama yuhibbu rabbuna warda gitu ya. Ada yang lebih panjang lagi. Di Bulughul Maram ada yang lebih panjang lagi. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ala sana'i wal majdi akhaku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la Allahumma la mani ali ma'taid wa la mu'ti liman manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad, misalkan itu. Wakeh pokoknya. Makanya anak-anak di sekolah itu kebanyakan kan murid saya orang Nahdien bacaan ini, ada yang dari Muhammadiyah. Pak saya Muhammadiyah, wis waca napa sing kon pelajari. Pak kok marapal kabeh keluar. Akhirnya dia baca Allahumma ba'id, ya wis bener wis, monggo. Pak saya LDI beda, oke. Enggak apa-apa nggih. Makanya yang setelahnya kecepatan niku perlu dikendoni. Ya, dikendoni, perlu dikendoni niku setelah racing pola. Ngoten nggih? Al-Fatihah, ya. Lama. Memang ada begitu, pendapat begitu. Memang ada. Jadi pendapat ulama fikih tentang memberi kesempatan Al-Fatihah memang ada. Ya. Tapi itu ijtihad kan sifatnya. Bukan nas. Bukan nas, bukan pernah dicontohkan Nabi atau sahabat enggak. Jadi itu ijtihad mereka supaya mereka bisa membaca Al-Fatihah, begitu. Terus kalau lajengaken An Wabisah ibni Ma'bad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdahu. Nabi SAW itu pernah melihat seseorang salat di shaf dengan sendiri. Ya, dia salat shaf penuh, dia sendirian.
Fa amarahu ayyu'idas shalah, maka Nabi menyuruh dia untuk mengulang salatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Muhibban lahu an Talq bin Ali la salata lin faridin khalfal imam. Tidak ada ya salat bagi orang yang sendiri di belakang iman. Wa zada Tabrani fi hadisi wa bisah ala dakhalta ma'hum awijatata rajulan. Kenapa sih kamu tidak masuk bersama mereka atau engkau menarik seseorang ya. Hadis ini dianggap tidak sah oleh beberapa ulama ya tentang tidak sahnya orang salat sendiri ini, sekalipun disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Jadi hadis yang disahkan oleh Ibnu Hibban itu sebenarnya tidak sah lantaran kata Ibnu Abdul Bar muttarib isnadnya. Muttarib itu terbalik. Maksudnya adalah seorang itu datang di belakang masuk saf dan kalau sudah tidak mungkin hendaklah dia tarik di saf itu membuat saf yang baru. Artinya kalau sampai dikatakan salatnya tidak sah ya tidak bisa karena ini hadisnya tidak sahih ya. Tapi yang masuk ke saf depannya atau menarik boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Jadi kalau misalkan ya ada salat begini kemudian ada satu orang, hendaklah satu orang itu kalau bisa cukup masuk, kalau nggak cukup dia tarik temannya, ditarik ya, ditepuk begini ditarik atau ditarik langsung. Ini kalau orang itu faham enggak masalah. Ada yang ditarik ngeten, lapo aku sembahyang ditarik-tarik, kan begitu masalahnya. Makanya siapa yang ditarik, kalau melihat awalnya salat, orang salat kan di belakang imam awalnya, lalu ke kanan atau ke kiri. Kalau dia di saf 2 berarti di belakang imam. Tapi kalau yang di belakang imam itu idealnya orang yang faham. Idealnya orang faham. Karena Nabi mengatakan, hendaklah orang yang sholat di belakangku adalah orang-orang yang pandai. Supaya apa? Ketika terjadi sesuatu dalam sholat, mereka langsung bisa mengganti. Nggih, lak ngoten nggih. Tapi suasana ideal ini di zaman kita ini agak sulit. Karena terjadi apa? Kalau dulu orang-orang yang pandai itu datangnya awal-awal, Pak. Ya. Abu Bakar, Umar itu mesti di belakang Nabi, ya. Nah sekarang itu yang banyak terjadi, saya amati di masyarakat itu, yang gak pinter disi, sing pinter ngareni. Terus nek ana wong ngimami salah dikritik, tapi tokoe telat. Ya. Ini juga masalah. Makanya kemudian siapa yang ditarik, kalau menurut saya ya yang ngerti gitu, biar tidak jadi masalah. Kalau sudah ngerti ditarik, dia akan mundur kemudian merapatkan. Lah ngoten nah. Nek sing ditarik itu gak ngerti, jadi masalah. Ya, bahkan ada yang dipepet begini aja nyingkir kok orang itu. Nah, misalkan begitu kan. Jadi ini berkaitan dengan masalah-masalah pengetahuan. Makanya untuk menyelesaikan banyak masalah itu perlu kita mengkaji kitab-kitab para ulama ini sehingga jenengan bisa kemudian mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tentunya melalui para ulama yang menghimpun kitab-kitab hadis ini. Makanya kadang-kadang kita perlu membaca sarah penjelasan supaya kita tidak salah di dalam memahami sebuah riwayat. Ada kala riwayat itu mudah dipahami, ada kala riwayat itu sulit lantaran ada kalimat yang terpotong kemudian ditemukan dalam hadis-hadis yang lain atau ada tambah-tambahan dari hadis seperti ini ya seperti tadi. Jadi seyogyanya memang jangan membuat shaf dulu sebelum shaf itu sempurna. Kalau tidak cukup maka buatlah shaf yang baru. Shaf ini juga saya perhatikan di musola-musola terutama ya musola-musola itu orang karu-karuan shaf ini. Ya.
Kalau ruangan seperti ini nggih mboten wonten Pak dalam hadis ya. Ya, tidak ada. Nggih, misalkan itu dianggap kita sepakati soft pertama ya boleh. Boleh seret. Misalkan ya, kalau misalkan kita biar nyaman semuanya masuk. Baru nanti yang terlambat di luar. Ya enggak apa-apa, bangunan itu tidak ada ketetapan riwayatnya ya. Ya, artinya sop pertama itu mana ini. Lah sop yang di luar. Sop pertama apa tidak gitu loh. Ya pertama, boleh berarti di sana. Kan kalau begitu seharusnya dipenuhi mulai sana. Kalau disepakati begitu. Ya, kan begitu kan? Tapi kalau kita mempersilahkan jamaah, kita masuk masjid itu ndongoe ket mriko napa mlebu mriki. Nah, kan mriko. Yang disebut masjid itu mana? Kan begitu kan? Itu kan termasuk masjid juga. Tapi serambi, ya. Serambi masjid. Saya tidak tahu, mohon maaf. Di zaman Nabi itu apakah begitu? Kalau disebutkan dalam riwayat hadis itu serambi-serambi masjid itu digunakan untuk tidur para ashabus sufa, untuk tidur karena mereka nggak punya rumah, jadi ada serambi khusus. Kalau ini kan bukan serambi untuk tidur, yang untuk tidur kan di sini ada kan, atau mungkin dulu ada. Tapi kalau ini sudah diniatkan untuk sholat, ya kita anggap stop pertama seperti ini. Ya, kurang betul ngetos. Ya nopo ceritane nggih. Ya. Iya, kalau begitu. Ya, makanya kemudian kalau kita sepakati ini saf itu dimulai di situ, ya di situ penuhi seret. Lah ngoten ya. Tapi ini repot, ada pintunya. Kalau jenengan misalkan wasaf di situ, orang nggak bisa masuk juga. Mana yang terbaik saya nggak tahu. Ngapunten ya, karena nggak tahu. Mana yang terbaik? Kalau misalkan saf di luar itu tidak menghalangi apapun, ya silakan dilakukan sampai sana. Tapi kalau itu menyulitkan yang lain yang baru datang, yang sini saja dipenuhi dulu, baru kemudian yang sana. Ngoten mawon. Kalau di situ dipenuhi, itu pintunya di situ semua, Pak. Repot juga. Kayak iso mlebu. Gitu. Maka hemat saya sini dipenuhi dulu baru yang luar. Masalah ganjaran ora usah ngurus, Gusti Allah wis duwe malaikat raqib atid dan Allah jelas tahu mana orang yang pertama harus diberi nilai A, mana yang A+, mana yang B. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti langkah ke masjid, satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah dihapus dosanya. Lah ini gue sepeda motor, oh, ya repot mana kan ya. Lah ini sepeda motornya mio, muternya cepat. Nah, maka pertanyaan seperti itu nggak penting, makanya nggak perlu dibahas. Sarana Gusti Allah. Yang penting kita itu datangnya lebih awal pasti lebih baik. Di soft awal pasti lebih baik, rumahnya yang paling jauh pasti lebih banyak pahalanya daripada yang dekat. Penyakitnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid itu telat. Nggih napa mboten? Polane apa? Krungu qomat. Makanya murid-murid saya itu Pak ya di Krian itu, yang terlambat itu rumahnya dekat-dekat Pak, dekat sekolahan malah. Yang rumahnya di Gresik, Karangandong itu datang awal karena wedi macet nang Gundi. Ya, sudah datang mereka, pagi sudah datang. Mana rumahnya? Jauh jauh. Terus yang terlambat, ndir oma mulai niku Pak katurungan enten sepur, ya kebiyen anak sepur. Ya sepure bane kempos aku lah. Misalkan begitu ya, itu memang manusia begitu. Ketika dia mendapatkan kemudahan, belum tentu kemudahan itu menjadikan dia semakin baik, belum tentu. Ya, kadangkala malah semakin tidak baik. Ya. Pun, okay. Kita lanjutkan 445. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'timi'tumul iqamata, apabila kamu mendengar iqamah. Jadi iqamah ini tentu dikumandangkan dengan keras karena didengar sebagaimana azan. Famsu ila shalah, maka berjalanlah kamu menuju salat. Wa alaikumus sakinata wal waqar, hendaklah kamu tetap tentram dan tenang. Jadi kalau iqamah dikumandangkan tenang, nggak boleh lari, nggak boleh jalan copot, nggak boleh. Ya. Wala tusri'u, dan jangan cepat-cepat, kata Nabi. Ini kan berbeda dengan akal kita. Kudune nek telat iku ya banter-banteran. Lah ngoten nek kudune. Nek nurut akal lho, Pak. Tapi agama ini berdasarkan wahyu. Ini wahyu yang diterima Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Fama adraktum fasallu, dan apa yang engkau jumpai kerjakan. Ya, jumpai apa kita? Rakaat pertama, rakaat kedua, atau dalam keadaan ruku atau sujud, lakukan sebagaimana yang engkau jumpai. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang luput darimu sempurnakanlah. Misalkan jenengan masbuk, ya disempurnakan. Kurang satu, ya tambah satu. Apalagi misalkan jenengan kita kayak iqamah kepingin kencing, itu yang didahulukan kencing dulu. Ya, nek wis nemen wae wis gak oleh. Nek diempet sampean iki gak khusyuk sembayang. Ya, apalagi ternyata imamnya bacanya suratnya panjang, tambah mulet-mulet ya. Nah, makanya kalau kita itu kepingin pipis di dalam bab syarat salat, Nabi mengatakan janganlah kamu menahan dua yang jelek. Apa itu? Yaitu kepingin kencing dan kepingin berak. Bahkan ketika sangat lapar, jangan disuruh makan dulu. Ya, misalkan Senin ke sini puasa, ternyata diikomai, dorong buka, ngombe sik, mangan kena-kena, tidak apa-apa. Daripada jenengan sholat ikan makan, lebih baik makan ikan sholat. Tapi kalau jenengan tidak berhajat dengan makanan secara mendesak, jenengan cukup minum, makan sedikit, ikut jamaah. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu, seperti saya kemarin hari Senin, lemes lah kalau sudah puasa ngajar, kok panas, ya, akhirnya letang tenggerio, perlu doping ini, ya. Saya langsung WA Pak Wiradi itu Ciro, Cak, aku buka nang omah, mari buka buat budal mulang. Biasanya kan langsung saya di situ paling minum apa nanti makannya habis isya gitu. Suara kuat ya. Wong saya beli degan niku kalau kai madu. Lalu saya kasih lemon. Kamar ingat guys, balik lagi energinya. Kalau seperti itu jangan sholat. Ya. Jangan sholat dulu, tapi selesaikanlah makanya. Makanya saya dulu ya bersama teman-teman di pondok Al-Haramain itu ya, biasanya ustadz itu ngasih kesempatan makan kepada para mahasiswa santrinya itu. Habis azan makan, Pak. Habis makan baru iqamah jamaah sekitar 15 menit lah. Kenapa begitu? Lawang mahasiswa itu semego ya, Pak. Ya, beda dengan saya jenengan yang usia sekarang itu ya. Oh, makanya kata ustadz iki nek gak dikongkon mangan, gak wiritan kok ya. Ya, makanya disuruh makan dulu, lalu setelah itu sholat jamaah tenang sudah, wiridannya gena, sholat ba'diyah ya gena, barang gak oleh mangan ya temenan, mari salam assalamualaikum langsung war. Apalagi yang usia SMA SMP, wong panganan wis ditoto ya, wis ditoto ya, tadi dikongkon sholat dulu, makanya makan dulu supaya tenang. Ini tujuan syariah itu adalah mencapai kesempurnaan dan mencapai ibadah terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang terbaik itu yang paling ikhlas karena Allah dan paling tepat. Ya.
Makanya dalam sholat pun ya ketepatan sholat kita itu banyak riwayat, ada Pak boleh begini, boleh begitu, sehingga dalam sholat itu perlu kita kaji lebih detail supaya bapak-bapak, ibu-ibu bisa melaksanakan sholat dengan sempurna ya. Ngeten, sing kula semerap ya. Rasulullah itu atau Bilal itu baru iqomah kalau Nabi itu sudah datang. Nabi kan di rumah. Nah, keluar baru iqomah. Begitu. Artinya ada hadis begini, al imamu amlaku bil iqomah. Ya. Imam itu lebih berhak memiliki iqomah. Artinya komando iqomah itu adalah imam. Mboten nang sak sampeyan masih imam teng mriki ngoten. Qomat ayo cepetan qomat. Itu wis ditunjuk imam ya. Imamnya ayo qomat gitu. Ngoten nggih. Sebaiknya begitu memang. Tidak sampai hukum haram, Pak. Tata keramanya seperti itu. Tata keramanya. Jadi kalau nggih adabnya. Karena sudah ditunjuk imam, pemimpin, maka seseorang komando ya harus satu. Enggak boleh banyak, nggih. Kadang-kadang ibu-ibu itu tenggon kula jange kesusu masak subuh. Akhirnya ayo cepetan nang komat cepetan. Salah belonjo. Misalkan begitu ya. Itu tidak boleh. Menunggu imamnya datang. Ya, baru iqamah. Nggih, ngoten. Terus kula lajengaken an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat seseorang laki-laki bersama seorang makmum laki-laki itu lebih baik daripada salatnya yang sendiri. Itu menunjukkan orang salat munfarid sendirian tidak jamaah tetap sah dan berpahala. Ya, tetap sah dan berpahala. Karena berpahala berapa? 1. Ya. Ya, belah 1. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salat berjamaah bersama 2 orang itu lebih baik daripada salatnya dia dengan 1 orang. Jadi semakin banyak jamaahnya semakin baik. Ini anjuran untuk memperbanyak jamaah di salat wajib. Di salat wajib. Khususnya para laki-laki. Ya, khususnya para laki-laki. Ya. Bagaimana dengan ibu-ibu? Di zaman Nabi pun ibu-ibu hadir di sholat jamaah. Buktinya apa? Lah ini kau Ummu Sulaim ya jamaah. Apalagi hadis Nabi, ya afdhalus sholatil khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu yang depan. Yang nilainya paling jelek itu yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i awwaluha, ya, wa khairu sufufir nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik shaf bagi perempuan itu yang paling belakang. Wa sarruha awwaluha, dan yang paling buruk yang paling depan. Berarti yang harus dipenuhi ibu-ibu belakang dulu. Itu kalau jenengan salat berjamaah ini laki-laki ada perempuan. Tapi kalau sholatnya semuanya perempuan, ya perempuan yang pertama. Kan ada musola perempuan tok, ya. Paham ya? Jadi begitu ibu-ibu. Sholatnya yang belakang dulu dipenuhi, baru depannya lagi. Semakin jauh jarak dari laki-laki, semakin baik. Iya, kalau di pondok Al-Fatah saya ngajar itu mesti belakang dulu, makanya santri sing telat mesti nang ngarep, sing wedok, sing santri telat laki-laki nang buri ngoten. Ya ngoten, wong hadise unine ngoten, wong kate dunekno apa maneh. Ya.
Terus sampean yo gak ngono lho, sampean gawe akal ta gawe riwayat kan begitu ya. Wong salat itu Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni wasalli, salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat ya. Makanya tentang rukuknya sujudnya perempuan itu ndak ada riwayat Aisyah ya apa dikempit kayak apa, nggak ada ya. Saya sudah konsultasi dengan Dr. Samsudin waktu itu, Ustaz Dr. Samsudin, tentang riwayat itu gimana Ustaz. Dari hadis tidak ada perbedaan laki dengan perempuan, tidak ada perbedaan kalau dari hadis loh ya. Kalau dari pendapat orang dibedakan ya. Jadi kalau saya ya tetap sebagaimana laki-laki, sebab tangannya ini harus menghadap ke kiblat. Kalau dikempitnya tentangannya ngeten iku nek imame dawa kemeng niku ya, kemeng, jelas kemeng karena begini posisinya ya. Iya. Lah wong wedok sing yo napa niku modele? Lah ngoten sih. Di zaman Nabi ada ndak perempuan itu ngeterno sekolah, belanja nang mall, dolen nang tempat permainan, enten apa boten? Saat ini kalau tanggal ti nang Sanrio dengan ke masjid fitnahnya banyak mana? Nggih. Ya pakai logika juga kan ya agama itu. Lah saat ini nang ndi kelutusan nggo peda motor oleh. Nek salat jamaah, aku ku sing apik nang omah ya sak peno aja metu. Sing blonjo ya sing lanang. Kan ngoten. Nek mesisan niru-niru ngoten lho nggih. Sampeyan tingali wong Arab, nek sampeyan umroh kali haji, enten wong wedok blonjo? Mboten enten. Enten wong wedok dodol? Mboten enten. Enten wong wedok nyambut gawe? Mboten enten. Nggih niku sing nang paling apik nang omah. Nek nurut kula ngoten. Nggih teng Jeddah ada. Jak jilbaban ya akeh. Sama dengan Surabaya lah. Wong kula niku lho, salat teng Jeddah kali teng Masjidil Haram beda kok, Pak. Salat Jumat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu jam 9 kan sudah full. Kula teng Jeddah sampai pijian jam 11. Padha mbek nang Mojokerto. Adzan pertama saya datang, loh masih ada 1-2 orang jam 11-an, baru jam 12 sekitar jam 12 baru datang. Wis koyo nang kene itu kacek mbek Masjidil Haram kan gak ada nemen apa maneh Mojokerto mbek Masjidil Haram ya. Kadang khutbah itu hanya beberapa gelintir orang ya, lalu kalau lama-lama datang penuh ancene wong-wong itu seneng telat namanya. Nek urusan akhirat itu yang penting aku kan wis sholat nih kan begitu. Makanya kalau orang paling baik itu kan orang Indonesia yang saya ketemui di sini. Kenapa? Ketika dia sholat kemudian mendapatkan kesempatan shaf pertama tambah dikekno koncone paling apik wong niku ganjarane dikekno wong liya nggih. Tapi nek mari sholat mangan dae disiki kan begitu. Nggih napa mboten? Nggih, makanya ya itu kita rubah lah ya. Bagaimana kita berusaha untuk mencapai shaf yang pertama ketika Jumat. Saya itu kan sering khutbahnya daripada tidaknya setahun ya. Insya Allah saya datang itu kadang-kadang jam 11 kurang seperempat, kadang pernah setengah 11. Ada 1-2 orang ya. Sekalipun saya telat mesti dinteni kok asline wong kula khotib ya. Tapi saya tidak mau begitu karena hadisnya oleh Dok Cecek nggih, enggak ada katanya. Dok PT. Bahkan ada yang enggak dapat apa-apa. Ketika imam sudah salam tak baru datang atau tengah-tengah datang. Bahkan khutbah kedua baru datang. Bahkan ada yang imamnya khutbah dia ngadep ngetan, kan orang paling sopan itu Pak. Jadi khotib dikai geger nggih. Wong paling sopan. Terus gak duwe perasaan ya.
Ngono ketika ndonga yang balik ngene amin amin. Sampeyan amine apa? Dikira yang paling penting itu doanya, bukan khutbahnya. Amin ibu, amin, amin. Padahal penomang ngadep ngetan. Coba kalau dia ngomong, anak ngadep membelakangi gimana? Makanya banyak orang itu beragama tanpa rasa. Ngertos? Ngadep Gusti Allah ku ya gak rumangsa ngadep Gusti Allah. Polane apa? Teko kelambine gak jelas. Ambune apa? Kaose kurang bagus. Terus apa maneh kampanye coblos Ganjar Pranowo misalnya. Sampai niku apa amin. Wis ngoten niku ditinggal sik nek sembayang. Milih presiden itu ya dudu kaya akidah ya. Tapi kita dianjurkan untuk memilih yang terbaik. Ngoten mawon. Nggih, amin. Semerap kula teng mriki wong amin tok. Tapi jenengan jangan tertipu kampanye. Sing penting niku nyoblos sih. Sebab kampanye wakeh ternyata sing teko ya wong iku ae. Sing teko nang kene ya wong iku, sing teko yang ngono. Dadi akeh terus semangat. Itu enggak penting. Makanya yang penting nyoblosi bener. Karena ada yang enggak ada kampanyenya nyoblosi ke situ, itu loh masalahnya. Dipilih itu yang paling penting. Itu ada peristiwa dulu kan begitu. Setiap ada kampanye Pak Amin, toko kabeh, wah, PKS kompak, Muhammadiyah kompak. Ternyata wong iya iku tok anjane. Pindarono ya wong iku maneh. Padha mek ngaji nih, Pak. Ngaji ku ya gak akeh wonge. Nang Al-Basit ya ketemu iku, nang iku ya iku. Al-Anwar ketemu maneh. Asline wong ya pancet. Ya alhamdulillah sing suwerkep-serkepe nemen. Nggih. Nah, mugi-mugi mungkin liyane ketularan. Sampeyan ngajak tangga-tangga niku. Terus nek ngaji nggih sing temen. Sampeyan ngaji gak temen wis gak ono barokah. Ngaji tulinan HP ngene. Wis percuma men. Ayo sampeyan ngomong mbek wonge tulinan HP. Sampeyan seneng ta mboten? Ngomene lapo teko ada nang masjid nek chattingan WA yo. Turu po nang omah karo klesetan. Ngono jauh, ya Allah berikanlah aku ilmu barokah. Barokah itu kan di wong gurune gak dihormati belas. Nggih napa mboten? Ngono anak-anake diseneni. Nek dijak wong tua ngomong, ojo dulinan HP. Lah ibu mang kok dulinan HP pas ana ustaz ngomong. Nek diwalik ngoten ya napa? Itu penting sekali. Perasa kula nggih mboten ngoten, kula ngaji ket biyen niku. Sampeyan gak tahu belajar taklimul muta'alim. Nggih. Nek nate alhamdulillah karek ngamal tok. Lah ngoten ya. Ya, taklimul muta'alim itu diajarkan di pesantren supaya apa? Ilmu kita itu barokah. Jauh-jauh numpak sepeda motor kono. Napa? Manfaate. Mungkin nek pun mantun ngaji sampai chattingan. Aku mengaji alhamdulillah gak buka HP blas. Ya. Saya kira ini sing kenging sentil nggih muga-muga gak dibaleni maneh. Ngoten mawon ya. Amin ngoten lho mau Ganjar amin amin sakniki gak amin. Ya, saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.